Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila azwajihi wa dhurriyyatihi wa jami'i sahabatihi al-kiram. Thumma khususan ila ruhi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma khususan ila ruh al-ustadz al-azam al-faqih al-muqaddam Muhammad bin Ali ba'alawi usulihi wa furu'ihi wal muntasibina ilayhi ajma'in thumma khususan ila ruh المقدم الثاني الشيخ عبد الرحمن السقاب إلى روحي الإمام المهاجر أحمد بن عيسى وابنه عبيد الله وابنه جديد وبصري وعلوي بجميع ساداتنا على البعلوي ثم خصوصا إلى روح صاحب الراتب كتب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وإلى مريده الشيخ علي بن عبد الله بارس ثم خصوصا إلى روح صاحب الدعوة كتب الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وإلى جميع أبنائه الكرام ثم خصوصا إلى روح الحبيب أحمد بن زين الحبشي والحبيب جعفر بن أحمد بن زين الحبشي والحبيب علي بن محمد الحبيب علي بن حسن العطاس وإلى روح الكتب الحبيب أبو بكر بن عبد الله العطاس وإلى روح الحبيب علي بن محمد بن الحسين الحبشي ثم خصوصا إلى روح الحبيب أحمد بن حسن العطاس وإلى روح شيخه السيد أحمد زين دهلان ثم خصوصا إلى روح الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ محمد الرفاعي والشيخ محمد البوسيري ثم خصوصا إلى روح الشيخ محمد بن عبد الكريم السمن المدني ثم خصوصا إلى روح الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاب إلى روح الحبيب أبو بكر العدني بن علي المشهور وإلى روح شيخ البلدة الشيخ محمد رشد البنجري والشيخ محمد كشف الأنوار بن الحج إسماعيل البنجري ثم خصوصا إلى روح الشيخ محمد شرواني عبد بنغيل ثم خصوصا إلى روح الشيخ محمد زيني بن عبد الغني البنجري وأبي الهيبة بن أحمد بهرون وأخيه الأبي قاسم بن أحمد بهرون وأصولهم وفروعهم والمنتسبين إليهم أجمعين ثم خصوصا إلى روح جميع مشايخنا أينما كانوا أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويدخل نيتنا في نيتهم ويشرنا في زمرتهم ومعافاة من الفتن على هذه النية وعلى كل نية صالحة وعلى ما نوى به أسلفنا صالح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya rabbana wa tub 'alaina ya rabbana wa tub 'alaina ya rabbana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa bima jama'ahu al-musannif min kalami sayyidil mursalin rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharain amin ila qawlihi bab istihbab al-musafaha inda al-liqa' wa bashashati al-wajh wa taqbil yad ar-rajuli salih wa taqbil waladihi shafaqatan wa mu'anaqatan mu'anaqatil qadim min safarin wa karahiyatil inhina ila an qala an abil khattab qatadah qala qultu li Anas akanatil musafaha fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qala na'am rawahu al-Bukhari. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam limpahan nikmat pula karunia-Nya. Lalu kemudian salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, kepada para anak cucu beliau, kepada para istri beliau, pula sahabat dan setiap orang yang ikut turut memperjuangkan ajaran beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita semua di dalam kesempatan yang baik, di dalam tempat-tempat yang baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengkaruniakan kita termasuk daripada golongan-golongan orang-orang yang baik. Sedikit di antara apa yang disampaikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Karena Nabi pernah bersabda, ujar Nabi, taraktu fikum ala mahajjatil bayda. Sesungguhnya aku telah meninggalkan kalian, artinya semua umat ini ditinggalkan Nabi Muhammad dalam keadaan ajaran yang jelas. Dalam ajaran yang jelas. Yang tidak ada pertanyaan di dalamnya dan tidak akan menimbulkan keraguan di dalamnya. Makanya kalau seandainya pian temukan di dalam syariat agama Nabi itu, bahkan segala macam perihal yang kita hadapi itu memiliki hukumnya tersendiri. Makanya kan di dalam fikih pun kalau seandainya masuk di dalam permasalahan babul jinayat atau bab yang menjelaskan tentang hukum syariat, maka pian akan temukan Islam itu bujur-bujur kompleks menjelaskan. Syariat Islam itu bujur-bujur mendalam menjelaskan tentang hal yang berkaitan dengan orang lain atau yang berkaitan dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan orang lain. Nah, makanya Nabi pernah bersabda, taraktu fikum ala mahajjatil bayda. Sungguhnya aku meninggalkan kalian dalam keadaan ajaran ini sudah benar-benar terang benderang. Nah, makanya bahkan setiap perkara apapun yang menjadi pertanyaan itu pasti kita akan menemukan jawaban, entah itu di dalam Al-Quran atau bahkan daripada Nabi kita Muhammad atau dari orang yang mewarisi ilmunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mau kada mau keberadaan ulama itu adalah mereka itu adalah sebagai pewaris para nabi. Nah itu. Nah di sini di antara hal yang disampaikan atau hadis yang berkaitan dengan musafahah atau berjabat tangan. Ini makanya di dalam bahkan kami pernah mendengar satu ceramah dari ulama Syam, ulama negeri Suriah, bahwasanya umat Nabi Muhammad saat ini mereka tuh ditimpakan musibah atau ditimpakan cobaan, yaitu mereka ini adalah orang yang kada ketujuh berjabat tangan. Artinya kada ketujuh musafahah, bersalaman. Nah, makanya kan ada sebagian orang tuh ketikanya bersalaman tuh memilih untuk menjauh. Padahal bersalaman tuh apa? Susahnya mengangkat tangan aja kan. Nah ini. Nah di sini kita akan membahas tentang apa sabda Nabi atau hadis yang berkaitan yang menjelaskan tentang jabat tangan atau bersalaman. Nah di sini di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abil Khattab Qatadah, bahwasanya Qatadah pernah berkata atau bertanya kepada Sayyidina Anas. Jadi ketika itu Qatadah bertanya kepada sahabat Anas bin Malik. Karena di antara sahabat yang paling dekat dengan Nabi Muhammad itu di antaranya adalah Anas bin Malik. Karena Anas bin Malik ini dari umur 10 tahun sudah membersamai Nabi. Makanya kan di antara hal yang diajarkan oleh guru-guru itu adalah kalau seandainya kita memiliki anak yang masih kecil, kalau bisa anak tersebut dijadikan orang yang dekat dengan orang soleh. Ya kada harus bang ibarat tuh begana atau tinggal di rumah orang soleh. Tapi setidaknya didekatkan kepada orang-orang soleh. Entah misalnya disuruh untuk menghadiri majelis guru si fulan kah, atau habib si fulan kah. Yang penting mendekati orang-orang soleh. Nah kenapa? Karena memang rahasia atau keberkahan itu akan berdampak kepada orang di sekitarnya. Makanya ulun berkali-kali sampaikan, mungkin di tempat ini pun sudah ulun berkali-kali sampaikan, bahwasanya setiap perbuatan baik itu kan pasti menjalar sebagaimana perbuatan buruk. Nah, mungkin kan pian mendengarkan bahwasanya al-bala ya'um. Ada kalimat yang pian biasanya dengar, al-bala ya'um. Bahwasanya ketika bala itu turun akan menyeluruh. Kada peduli orang di dalam situ ada orang soleh atau orang yang baik. Semua mendapatkan bala kalau seandainya di tempat tersebut sudah merebak yang namanya keburukan. Nah, artinya perbuatan buruk menjalar dan begitu pun juga perbuatan baik. Perbuatan baik pun menjalar kepada orang sekitarnya. Makanya kan senantiasa kita pian akan temukan di dalam surah Al-Kahfi. Mungkin ulun sudah berkali-kali juga ulangi. Cuman sekedar untuk menegaskan kembali bahwasanya bahkan di dalam surah Al-Kahfi kan bagaimana cerita Nabi Allah Musa menemani Nabi Allah Khidir. Ketika Nabi Allah Musa menemani Nabi Allah Khidir, maka kan di antara syarat supaya Nabi Musa itu diperbolehkan menemani Nabi Allah Khidir adalah Nabi Allah Musa ini jangan pernah mau bertanya. Artinya jangan coba-coba untuk memberanikan diri bertanya. Pokoknya setiap apa yang dilakukan Nabi Allah Khidir itu jangan coba ditanyakan. Nah itu syaratnya. Lalu kemudian melakukanlah perjalanan Nabi Allah Musa dengan Nabi Allah Khidir. Melakukan perjalanan. Tapi rupanya di tengah perjalanan akhirnya ada beberapa hal yang menurut Nabi Musa ini adalah hal yang janggal. Maka setelah itu Nabi Allah Musa bertanya. Diberikan lagi kesempatan 2 kali bertanya lagi. Diberikan kesempatan ketiga, kemudian Nabi Allah Musa bertanya lagi. Nah apa ya pertanyaan yang ketiga itu? Rupanya di antara pertanyaan Nabi Allah Musa yang ketiga itu adalah karena salah satu sebabnya adalah karena saat itu Nabi Allah Khidir datang ke satu kampung. Yang satu kampung itu ketika Nabi Allah Khidir datang untuk meminta jamuan.
Jadi ketika Nabi Allah Khidir datang untuk meminta dijamu, maka saat itu seluruh kampung tersebut kada ada yang mau menjamu Nabi Allah Khidir. Maka setelah mendapatkan sikap atau mendapatkan sambutan yang seperti itu, artinya kada disambut sama sekali, kada diberikan jamuan, kada juga ditawari untuk bertinggal di rumah, padahal di hadapannya adalah sekelas Nabi Allah Khidir. Maka ketika Nabi Allah Khidir mendapati satu kampung itu tidak ada yang mau menerima atau memberikan jamuan makanan, akhirnya Nabi Allah Khidir ingin keluar dari kampung tersebut. Rupanya ketika hendak keluar dari kampung tersebut, Nabi Allah Khidir itu terstop atau berhenti di sisi bangunan yang hampir roboh. Jadi bangunan tersebut hampir roboh. Maka bangunan yang hampir roboh tersebut dirobohkan dan dibangun ulang oleh Nabi Allah Khidir. Kan aneh nih. Setelah itu ada harta yang terpendam di dalam tanah tersebut digali oleh Nabi Allah Khidir dan dikeluarkan. Setelah dikeluarkan harta tersebut, setelah bangunan yang hampir roboh itu dibangun ulang oleh Nabi Allah Khidir, maka tiba-tiba harta tersebut dibawa oleh Nabi Allah Khidir masuk ke dalam kampung tadi. Kembali masuk ke dalam kampung tersebut. Kemudian membawa harta tersebut diberikan kepada dua anak yatim. Jadi ada dua anak yatim yang ada di kampung tersebut. Maka harta terpendam tersebut, namun ibarat kita itu kan menyambat, atau mengatakan itu adalah harta karun, ya. Artinya harta yang terpendam. Maka harta terpendam tersebut diberikan kepada dua anak yatim yang tinggal di kampung tersebut. Ketika mendapati hal tersebut, akhirnya Nabi Musa ini tidak bisa menahan diri lagi. Akhirnya bertanya, dengan kenapa sebabnya Nabi Allah Khidir ini tiba-tiba membangun bangunan yang hampir roboh dan mengeluarkan harta yang terpendam dan diserahkan kepada dua anak yatim itu. Maka ketika mendengar pertanyaan ketiga tersebut, maka Nabi Allah Khidir berkata, "Hadza firaqu baini wa bainik. Sa'unabbi'uka bi ta'wili ma lam tastati' 'alaihi sabra." Ujar Nabi Allah Khidir, nah artinya sampai di sinilah kita harus berpisah. Artinya sudah diberikan 3 kali nih kesempatan, tapi masih saja menanyakan. Maka ujar Nabi Allah Khidir, inilah saatnya kita berpisah. Maka saat inilah aku akan menjelaskan perkara-perkara yang belum kamu pahami. Lalu kemudian ketika menjelaskan tentang perihal pertama, perihal kedua, kalau seandainya ulun ceritakan panjang lagi kisahnya. Lalu ada pun yang perihal ketiga tadi, yang adalah Nabi Allah Khidir untuk memberikan harta kepada dua anak yatim tadi, maka di antara sebabnya adalah Nabi Allah Khidir itu diperintahkan oleh Allah. Kenapa? Karena Allah ingin memberikan karunia kepada dua anak yatim tersebut, sebab memiliki orang tua yang soleh. Sebagaimana di dalam Al-Quran, wa kana abuhuma salihah, yang adalah dua orang tua anak tersebut adalah orang soleh. Nah, pian akan temukan mayoritas ulama tafsir, pian dicari aja kitab tafsir mana aja, mayoritas ulama tafsir menjelaskan maksud orang tua ini adalah orang tua ketujuh, artinya datuknya yang ketujuh. Datuknya yang ketujuh berbuat baik, termasuk orang-orang yang saleh, maka keturunannya ketujuh mendapatkan keberkahan dan manfaat dari perbuatan kakeknya yang ketujuh. Nah, artinya setiap perbuatan baik, ulun sampaikan sekali lagi, akan menjalar kepada orang sekitarnya. Makanya kan kita dianjurkan ketika memiliki anak yang masih kecil, yang masih terjaga dari perbuatan dosa. Makanya kan ada pernah satu kali, ada salah satu ulama yang ketika di tengah pengajian, rupanya mengstopkan pengajian, memperhatikan pengajian, lalu kemudian tiba-tiba guru tersebut tiba-tiba berdiri dari tempat duduk beliau. Kemudian mendatangi anak-anak yang sedang bermain di luar majelis. Jadi ketika itu beliau padahal sedang pengajian kayak kita juga. Di tengah-tengah beliau menyampaikan pelajaran, tiba-tiba ketika itu beliau memberhentikan pengajian tersebut dan berdiri dari tempat duduk beliau keluar. Ketika beliau keluar, rupanya beliau itu menyalami anak-anak kecil yang sedang bermain. Jadi ketika itu beliau menyalami anak-anak yang sedang bermain di luar majelis. Ketika menyalami anak-anak kecil tersebut, maka guru tersebut atau syekh tersebut meminta doa kepada anak tersebut. Artinya minta didoakan melalui anak tersebut. Kan antik nih. Orang yang tua meminta doa kepada anak kecil. Harusnya kan biasanya anak kecil itu meminta doa orang yang lebih tua. Tapi kebalikannya, ketika itu beliau meminta doa kepada anak yang lebih kecil. Ketika itu setelah beliau meminta doa kepada anak kecil tersebut, setelah itu lalu kemudian murid-murid beliau ini bertanya, kenapa jadi begitu? Maka ujar beliau, kenapa? Karena ujar beliau, innal atfal, sesungguhnya anak-anak kecil itu yahmilu sirrul awliya binisfih. Sesungguhnya membawa kerahasiaan atau keistimewaan orang-orang wali itu setengahnya.
Kan di antara ciri-ciri orang-orang yang hamba-hamba yang Allah cintai, pertama adalah mereka ini adalah orang yang senantiasa beribadah. Lalu yang kedua ciri-cirinya adalah mereka ini adalah orang yang paling sedikit atau bahkan kesannya tidak memiliki dosa. Karena senantiasa bertaubat. Maka anak yang kecil tersebut membawa setengah makam orang-orang soleh. Artinya makam kewalian, yaitu tidak memiliki dosa. Maka ketika itu ujar beliau, aku meminta doa kepada anak-anak tersebut. Mudah-mudahan Allah mau mengabulkan hajatku karena sebab doa anak-anak kecil yang mereka membawa setengah makam-makam kewalian. Nah, artinya anak-anak kecil itu kalau seandainya pian diisi anak-anak yang masih kecil, umur 7 tahun kah, 8 tahun kah, 9 tahun kah, 10 tahun kah, atau misalnya sebelum balik, maka kalau bisa pian ajarkan untuk mendekati orang-orang saleh. Karena mau kada mau pian perhatikan aja dari ujung utara ke selatan, barat ke timur, pian cari aja. Tidak akan pernah pian temukan orang-orang soleh itu timbul tiba-tiba. Pasti orang-orang soleh tersebut ada karena sebab berkat keberkahan orang-orang soleh sebelumnya. Pian cari aja saya. Pasti orang-orang yang baik itu pasti mendapatkan cipratan dari orang-orang soleh di sekitarnya. Mau kada mau, ridho kada ridho. Karena seperti itu, karena begitulah tatanan dunia. Makanya kalau seandainya pian bisi anak kecil, ada anak halus misalnya anak, maka ajarkan untuk mendekati orang-orang soleh. Atau misalnya kalau seandainya pun agak susah, pian ajak ke tempat-tempat yang baik. Nah, karena mau kada mau itu akan memberikan bekas kepada anak-anak kecil. Suka kada suka, ridho kada ridho. Nah, itu. Lalu kemudian di antara hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas. Jadi ketika itu Qatadah bertanya kepada Anas bin Malik. Sebagaimana ulun sampaikan, sahabat Anas bin Malik ini adalah orang yang paling dekat dengan Nabi. 10 tahun, umur 10 tahun. Sudah dititipkan. Jadi mama beliau, Ummu Sulaim, mama daripada Anas bin Malik, dari umur 10 tahun Anas bin Malik itu sudah diserahkan kepada Rasulullah. Untuk disuruh membantu apapun yang diperlukan oleh Rasulullah. Jadi dari umur 10 tahun. Nah, jadi ketika itu makanya pian akan temukan sahabat Anas bin Malik ini adalah salah satu muksirin, salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Karena sepanjang hidupnya selalu membersamai Rasulullah. Nah, ketika itu Qatadah, sahabat Qatadah pernah bertanya kepada sahabat Anas bin Malik. Ujar sahabat Qatadah, akanatil musafaha fi ashabi Rasulullah. Wala'allahu Qatadah ini adalah termasuk tabi'in. Jadi Qatadah ini adalah termasuk tabi'in. Karena ada juga sahabat Nabi yang bernama Abu Qatadah. Jadi sahabat itu ada yang bernama Abu Qatadah, ada tabi'in yang bernama Qatadah. Jadi ketika itu tabi'in yang bernama Qatadah bertanya kepada sahabat Anas Malik. Ketika itu ujar tabi'in, ujar Qatadah, wahai Anas, apakah sahabat Rasulullah itu mereka berjabat tangan? Artinya bersalaman? Maka ujar Anas Malik, na'am, iya. Sahabat Rasulullah itu mereka sering berjabat tangan atau biasa bersalaman. Nah, jadi kebiasaan para sahabat itu mereka senantiasa berjabat tangan. Kenapa yo? Nah, ini akan kita bahas. Lalu lanjutkan an Anasin radhiyallahu taala anhu qala lamma jaa ahlul Yaman qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ja'akum ahlul Yaman wa hum awwalu man jaa bil musafahah rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Daripada hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas lagi, bahwasanya beliau berkata, manakala datang rombongan daripada negeri Yaman mendatangi Rasulullah, maka ketika itu Rasulullah SAW bersabda, ujar Nabi, qad ja'akum ahlul Yaman. Sungguh telah datang kepada kalian, yaitu penduduk-penduduk negeri Yaman. Wahum awwalu man ja'a bil musafahah. Yang mereka ujar Nabi adalah orang-orang yang pertama kali membiasakan diri dengan musafahah atau berjabat tangan. Jadi Nabi memuji orang-orang penduduk Yaman karena mereka itu adalah orang yang pertama kali membawa adat untuk suka bersalaman. Nah, itu. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Lalu lanjutkan, Anil Bara ibn Azib radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Bara ibn Azib bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimain yaltaqiyani
fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yaftariqa. Rawahu Abu Daud. Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ujar Nabi, tidaklah dua orang muslim yang mereka berjumpa kemudian mereka berjabat tangan melainkan pasti diampuni di antara dosa keduanya sebelum mereka berpisah. Makanya kan kita di antara adat orang-orang soleh di negeri kita nih Indonesia, pian akan temukan di seluruh Indonesia. Adatnya menyeluruh pian. Jadi habis sembahyang itu bersalaman. Nah adat itu bagus. Kenapa? Karena mau kada mau bersalaman itu akan menghapuskan dosa di antara kita dan orang tersebut. Nah, siapa di antara kita yang lepas dari dosa? Apalagi kadang-kadang kan notabene-nya kadang-kadang yang hadir di masjid ya tetangga-tetangga kita juga, orang-orang yang kita kenal juga. Nah artinya mungkin bisa kemungkinan besar ada terjadi gesekan, terjadi pertikaian, entah itu secara halus kah atau dengan kasar bahkan. Artinya pasti akan terjadi perselisihan, suka kada suka, itu kada itu. Karena orang dekat juga. Makanya setelah itu ulama-ulama tuh menjadikan satu adat setelah salat tuh diadakan bersalaman. Tujuannya apa? Supaya menghapuskan dosa di antara keduanya. Nah itu. Nah ini ujar Nabi bahwa setiap orang yang berjabat tangan itu akan diampuni dosa di antara keduanya sebelum mereka berpisah. Nah itu. Karena mau kada mau setiap manusia, bahkan ulun pun, bahkan kada lepas daripada mungkin bisa jadi ada kalimat-kalimat ulun yang misalnya kada berkenan di hati orang lain. Nah dari situlah kita dianjurkan untuk bermusafahah, untuk sama-sama meridhoi masing-masing. Apalagi kalau seandainya pian akan temukan di sebagian tempat ada hal-hal yang bagi kita ini adalah bukan hal yang tabu, tapi beberapa orang itu adalah hal yang tabu. Nah salah satunya mungkin pen akan temukan kan di zaman ini antara laki-laki dan perempuan itu agak bebas sedikit. Kalau seandainya kita bandingkan kan mungkin rasanya belum pernah sampaikan jauh di sini bagaimana cerita Sayyidina Umar, yang mana Sayyidina Umar itu menindak tegas orang-orang yang laki-laki itu padahal berbicara dengan perempuan di tengah jalan pas siang hari. Jadi laki-laki dan perempuan yang padahal suami istri padahal nih berbicara di tengah jalan pas siang hari. Lengkap sudah nih. Sudahlah suami istri berbicara di tengah jalan, bukan di tempat sunyi, di tengah jalan pas siang hari. Tapi ketika melihat laki-laki dan perempuan tersebut berbicara, maka Sayyidina Umar bin Khattab yang saat itu menjadi khalifah dengan tegas memukul laki-laki tersebut dengan tongkat beliau. Ketika dipukul, ujar orang tadi kan, sebagaimana pernah ceritakan juga, ujar laki-laki tersebut, wahai khalifah, ini adalah istri ulun sendiri. Ini yang di hadapan kami ini adalah istri kami sendiri. Maka ujar Sayyidina Umar, apakah tidak ada tempat yang tidak menimbulkan fitnah? Coba pian bayangkan. Apakah tidak ada tempat yang akan menimbulkan tuhmah, kecurigaan orang lain? Cari pang tempat yang lain, ujar Sayyidina Umar. Padahal saat itu posisinya laki-laki dan perempuan berbicara di tengah jalan. Harusnya kalau seandainya berbicara tengah jalan itu bukan hal yang tabu bagi kita. Tapi di zaman Sayyidina Umar itu adalah hal yang tabu. Berbicara di tengah jalan bahkan ketika siang hari. Tapi saat itu adalah hal yang tabu. Karena mau kadamu Sayyidina Umar ini adalah orang yang luar biasa tegas pian. Makanya kan ketika itu Sayyidina Umar pernah berkata, ujar Sayyidina Umar, kalau seandainya nih di dalam masa kepemimpinan ujar Sayyidina Umar, aku mendengar ada satu kambing yang mati secara sia-sia di sekitar sungai Eufrat. Eufrat itu daerah Turki. Karena saat kepemimpinan Sayyidina Umar itu Islam itu sudah menyebar sampai ke mendekati Turki. Mendekati wilayah terdalam daripada Bizantium atau Romawi. Jadi ketika itu Islam itu sudah menyebar sampai mendekati wilayah Turki. Jadi ketika itu ujar Sayyidina Umar, kalau seandainya ada kambing yang mati secara sia-sia, artinya mati secara sia-sia tanpa tahu sebab, di daerah dekat sungai Eufrat, artinya di Turki sana. Ujar Sayyidina Umar, niscaya aku akan takut akan dipertanggungjawabkan dengan itu, ujar Sayyidina Umar. Padahal kambing itu lain manusia. Meninggal secara sia-sia di dekat sungai Eufrat di daerah Turki. Ujar Sayyidina Umar, aku takut aku akan dimintai pertanggungjawaban tentang itu. Karena Sayyidina Umar ini adalah orang yang paling luar biasa. Makanya kan digelari dengan Al-Faruq. Adalah sosok orang yang memisahkan yang mana hak, yang mana batil. Itu.
Nah, jadi ada beberapa hal yang menurut kita mungkin saat ini adalah bukan hal yang tabu, tapi beberapa sebagian orang itu adalah hal yang tabu. Nah, salah satunya apa ya? Salah satunya ulun sampaikan, ketika di sekolah dulu di Yaman, ulun menemukan satu adat atau satu hal yang menurut kita ini adalah bukan hal yang tabu, bahkan sering kita ucapkan itu dan kita sering tanyakan itu. Tapi ketika pian datang ke negeri Arab atau jazirah Arab secara umum, pian akan temukan itu adalah hal yang tabu. Apa ya? Menanyakan apa kabar istri orang. Menanyakan kabar istri orang tuh di sebagian tempat di Jazirah Arab tuh adalah hal yang tabu. Makanya hal yang pertama kali diwanti-wanti oleh kawan-kawan kami yang mendahului kami. Saat itu mereka mewanti-wanti, jangan pernah coba-coba bertanya apa kabar istri orang. Karena itu adalah hal yang tabu. Nah, itu. Nah, sebagian tempat ada nangka itu. Karena mau kada mau, ulun sampaikan bahwasanya di antara hal yang paling membahayakan adalah timbulnya sifat dayuth. Apa ya sifat dayuth itu? Adalah ketidakpedulian seorang suami terhadap istrinya dan ketidakpedulian istri terhadap suaminya. Nah, ketika suaminya melakukan apa yang Allah haramkan, istrinya kada menegur. Dan begitu pun suami ketika melihat istrinya berkumpul dengan orang-orang yang bukan mahramnya, atau misalnya melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah, kada cemburu dan kada melarang. Maka ketika itu termasuk orang-orang yang dayuth. Apa ya balasan orang dayuth? Dayuth itu balasannya oleh Allah adalah ia kada bakal mencium bau surga, yang padahal bau surga itu bisa dicium selama perjalanan 80 tahun. Jadi bau surga itu perjalanan 80 tahun orang tuh sudah mencium bau surga. Tapi bagi orang dayuth, mereka tidak dapat mencium bau surga. Ujar sebagian syurahul hadis, ulama-ulama yang mensyarahkan hadis tersebut, maksudnya adalah dayuth itu kecil kemungkinannya masuk ke dalam surga. Karena mencium bau surganya kada bisa. Artinya kemungkinan besarnya kada bakal masuk ke dalam surga. Itu artinya ganjarannya luar biasa berat. Nah, kan bagi kita kan itu adalah hal yang biasa. Ulun kada sampaikan itu haram lah. Kalau seandainya kadang-kadang orang tuh salah paham juga ulun sampaikan. Ulun sampaikan ini adalah hal yang tabu di sebagian tempat. Tapi kalau seandainya ada orang bertanya tentang perihal istri orang lain apakah haram, kada juga ulun sampaikan haram. Kada juga ulun sampaikan berdosa. Cuman ini adalah hal yang tabu di sebagian tempat. Makanya kalau seandainya kalau seandainya bisa, kalau seandainya kada bisa ya kada apa-apa juga. Cuman kalau seandainya bisa, lebih baik kita nih jangan sampai bahasa kita itu ketujuh mencari-cari tahu tentang perihal istri orang lain. Nah, makanya orang Arab itu dikenal sebagai ghirah. Orang Arab itu diantara kelebihan orang Arab yang bahkan itu menjadi kelebihan mereka sebelum Nabi Muhammad diutus, bahkan dari zaman jahiliyah itu adalah merupakan kelebihan mereka, adalah orang-orang Arab itu memiliki sifat kecemburuan yang luar biasa. Makanya kan wa iyyaka wasmal amiriyah. Fa inni agharu an yakhruja min famil mutakallimi. Ujar orang Arab, pepatah orang Arab, hati-hatilah kamu dengan menyebut nama Amiriyah. Nama Amiriyah ini adalah seorang perempuan, pepatahnya. Jadi orang Arab itu mulah syair, hati-hatilah kalian dalam menyebut nama Amiriyah. Amiriyah ini adalah nama perempuan. Kenapa? Karena aku cemburu ketika namanya disebut melalui mulut orang lain. Nah, itu. Makanya pian akan temukan di antara ulama-ulama kita. Misalnya pian akan temukan Sayyidil Habib Umar. Habib Umar itu kan diisi istri. Ketika istri beliau itu datang ke Indonesia, ketika mengisi kajian, pasti nama yang dicantumkan itu adalah Ummu Salim. Bukan nama beliau. Nah, itu menunjukkan bagaimana menghargai, karena orang Arab itu mereka itu adalah orang yang cemburu bahkan ketika nama istrinya disebut. Nah, jadi memilih untuk disebut dengan mamanya Salim. Karena disebut dengan nama. Pian cari aja. Istrinya Sayyidil Habib Umar, pian cari ketika beliau itu datang ke Indonesia, pasti undangan itu tersebar dengan nama diisi oleh Hubabah Ummu Salim. Nah, dan begitu pun juga guru-guru kita yang lain. Nah, karena mereka cemburu ketika nama istri mereka disebut oleh mulut orang lain. Nah, itu. Makanya kan Sayyidina Ali itu pernah diceritakan di dalam kitab Al-Baijuri. Itu pula di dalam kitab Al-Bujairami. Bagaimana Sayyidina Ali itu pernah cemburu dengan kayu siwak. Jadi ketika itu di antara kebiasaan Sayyidah Fatimah adalah senantiasa bersiwak. Jadi kemana-mana selalu membawa siwak. Ketika lagi tengah-tengah bersiwak Sayyidah Fatimah, ujar Sayyidina Ali, haddaita ya'udal araki bisagriha. Ma khifta ya'udal araki araka. Lau kunta min ahlil qital laqataltuka ma faza minni siwaku siwaka. Ujar Sayyidina Ali, untungnya ikam wahai kayu siwak.
berada di bibirnya Sayyidah Fatimah. Apakah engkau tidak takut kepadaku wahai kayu arak? Kayu arak ini adalah kayu siwak. Lau kunta min ahlil qital, kalau seandainya engkau adalah orang yang berada di medan perang, laqataltuka, niscaya aku akan membunuhmu. Ma faza minni ya siwaku siwaka. Tidak ada orang yang lolos dariku kecuali hanyalah kamu seorang. Itu Sayyidina Ali kepada Sayyidah Fatimah. Jadi di antara kebiasaan atau keistimewaan orang Arab itu, mereka memiliki kecemburuan yang luar biasa. Dan itu mahmud, itu dipuji. Itu dipuji di dalam agama. Nah, artinya kan kadang-kadang ada memang beberapa hal yang bagi kita adalah bukan hal yang tabu, tapi di beberapa tempat itu adalah hal yang tabu. Makanya dengan adanya musafaha ini, kita menghapuskan dosa kalau seandainya ada beberapa perkara yang membuat orang lain itu tersinggung dengan perbuatan kita. Karena Islam itu luar biasa memuliakan perempuan. Makanya kan di dalam cerita, sebagaimana Imam Ibnu Ishaq menceritakan di dalam kitab siyar beliau, di dalam tarikh beliau, di dalam kitab sirah beliau, bahwa Ibnu Ishaq menukil satu cerita, kan ada dulu di zaman Nabi itu kan ada yang namanya Piagam Madinah. Piagam Madinah itu adalah yang mendasari resolusi perdamaian bahkan di seluruh dunia, itu yang mengawalinya. Ketika itu Nabi berdamai, melakukan perjanjian perdamaian dengan orang-orang Yahudi di kota Madinah. Karena sebelum Nabi datang, kota Madinah itu memang sudah terlebih dahulu diisi oleh orang-orang Yahudi. Mereka tinggal di kota Madinah. Ketika Nabi tinggal di kota Madinah, maka Nabi mengadakan perjanjian dengan orang-orang Yahudi. Yang di antara perjanjian tersebut adalah saling menghargai dan tidak mengganggu satu dengan yang lainnya. Itu isi perjanjiannya. Sampai satu cerita, satu hari ketika itu terjadilah hal yang kurang mengenakkan. Jadi ketika itu ada salah satu perempuan Ansor, perempuan dari kalangan muslimin, yang ini hendak belanja, membeli perhiasan di pasar, yang mana pasar tersebut yang menjual di pasar tersebut adalah orang Yahudi. Jadi ketika perempuan muslim tadi ingin membeli emas, lalu kemudian ketikanya membeli emas kan menunggu, ketika itu tengah-tengah menunggu, rupanya orang yang menjual emas tersebut diam-diam secara tidak disadari mengkaitkan kain baju perempuan tersebut dengan bangku atau dengan kursinya sendiri. Jadi jubah yang pakaian muslimah saat itu dikaitkan dengan bangku beliau duduk. Bangku perempuan tersebut duduk. Lalu kemudian setelah selesai, emas tersebut diberikan, setelah selesai nih, emas tersebut dibuat dan diserahkan kepada perempuan tersebut. Akhirnya perempuan tadi ingin pergi dari pasar tersebut. Ketika ingin pergi, rupanya kan kain tersebut diikat terkait. Maka ketika terkait tersebut terbukalah aurat, terrobeklah pakaian perempuan tersebut sampai kelihatan bagian aurat daripada perempuan tersebut. Sebagian riwayat menyatakan sampai kelihatan bagian betis perempuan tersebut. Maka ketika melihat kejadian tersebut, maka semua orang di antara orang-orang Yahudi yang membersamai orang tadi, mereka tertawa terbahak-bahak. Artinya melecehkan sedikit lagi sampai. Jadi ketika itu mereka melecehkan. Setelah itu kabar tersebut sampai kepada Rasulullah. Coba pian bayangkan bagaimana Rasulullah itu bersikap tegas dengan perbuatan seperti itu. Artinya Nabi Muhammad ini adalah orang yang luar biasa menghargai perempuan. Ketika Rasulullah mendengar hal tersebut, maka Rasulullah itu langsung mendeklarasikan peperangan dengan orang Yahudi tersebut. Yahudi itu adalah dari kalangan Bani Qainuqa. Jadi ketika mendengar kabar tersebut, maka Nabi itu langsung mendeklarasikan peperangan. Artinya Nabi ini menantang perang mereka. Setelah itu, ketika hendak berperang, rupanya orang Yahudi ini takut juga. Kada berani mereka bersembunyi di dalam benteng mereka. Kada berani menghadapi kaum muslimin. Sampai akhirnya mereka tuh dihisar, artinya dikepung selama beberapa minggu. Sampai akhirnya mereka menyerah, keluar mereka dari benteng tersebut, menyerah di hadapan Rasulullah. Tapi Rasulullah tuh kada mau memaafkan mereka dengan cuma-cuma. Mereka itu dilepaskan Nabi Muhammad dengan syarat adalah mereka tuh harus keluar dari kota Madinah dan jangan pernah sekalipun menginjak kaki mereka di kota Madinah. Itu tindak tegas Nabi ketika ada perempuan itu diremehkan. Artinya satu perempuan itu diremehkan, maka seakan-akan orang tersebut sudah meremehkan syariat agama Islam dan orang muslimin secara keseluruhan. Satu perempuan itu aja masalah, tapi langsung Nabi itu mengajak semua sahabat untuk menghadapi mereka untuk diajak berperang. Dan bahkan ketika itu Nabi kada segan-segan untuk mengusir mereka dari kota Madinah Al-Munawwarah. Nah inilah adalah tindak tegas Nabi Muhammad kepada perempuan. Artinya Nabi Muhammad itu adalah orang yang luar biasa menghargai perempuan. Makanya ujar Nabi, khairukum li ahli.
wa ana khiyarukum fi ahli. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik dengan perempuannya, artinya istrinya, dan orang yang paling baik dengan istrinya di antara kalian adalah aku, ujar Nabi. Nah, itu wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang pandai menghargai istri-istri kita sendiri. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang senantiasa mendapatkan karunia oleh Allah, mendapatkan keturunan yang saleh-salehah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kampung kita dari segala macam mara bahaya. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita, Allah ampuni dosa keluarga kita, Allah ampuni dosa sanak jiran kita, Allah tutup aib dan kekurangan kita. Mudah-mudahan Allah tutup mata kita daripada melihat aib dan kekurangan orang lain, dan mudah-mudahan pada akhirnya Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Ba'aratul umur fi sihatin wa khairin wa fi ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala ma nawa bihi salafun salih wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirri asraril Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya rabbana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ulun min tahalal min taridha.